Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qalbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damati sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa auladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وانجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 10 lah. Judulnya nasihat Allah tentang menjaga hati dan seluruh anggota dari maksiat. Nomor 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang yang beriman, hai orang yang beriman yang mengaku percaya dengan Allah, beriman dan mengakui bahwa Nabi itu utusan Allah, itu maksud beriman. Janganlah harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jadi baisi anak baisi bini jangan sampai menjadikan kita lalai dari zikrullah, mengingat akan Allah. Nah, tafsir zikrullah ini 4 macam lah tafsirnya zikrullah itu. Nah, jadi jangan sampai gara-gara bisi anak bini 4 macam ini kita tinggal, taburirit. Pertama, menuntut ilmu yang fardu ain. Lagi belum berbini kancang menuntut ilmu, bila sudah berbini tinggal lembulat sekalinya, kada kelihatan lagi ke kepala-kepalanya, tinggal lembulat. Nah, jadi menuntut ilmu termasuk bagian dari zikrullah. Bahkan termasuk pamulaan zikrullah itu menuntut ilmu. Tapi ilmu yang fardu ain. Yang kedua, menyempurnakan yang wajib, termasuk zikrullah juga, menyempurnakan yang wajib. Kita disuruh Allah menggawi 5 waktu. Maka 5 waktu itu wajib. Kada boleh seadanya menggawi, wajib menyempurnakan. Jadi bujur-bujur haqqa tuqatih, bujur-bujur sempurna. Nah, gara-gara imbah babi dibanakan kada kawa lagi sembahyang subuh. Sembahyang subuh tuh bisa tak jam 8 misalnya. Kada kawa lagi walaupun kada berjamaah tapi tetap dalam waktunya. Nah, atau misalnya kada kawa lagi sembahyang asar gara-gara babini balaki misal. Itu berlaku juga untuk perempuan lah, gara-gara imbah balaki itu juga. Tapi untuk bini-bini itu lebih kepada mentaati lakinya. Nah, jadi ada kompromi dengan laki dulu. Belajar laki nyawa kada usah lagi menuntut ilmu yang fardu ain, kada usah aku yang melajari. Nah, berarti laki jadi guru dadanya. Nah, itu kada boleh kita keluar rumah kecuali laki meijini. Jar laki urusan sifat 20 wajib aku yang melajari. Urusan fikih wajib aku melajari. Tasawuf aku juga melajari. Alhamdulillah, kadang ngarih lagi kita. Jadi di rumah aja mbah belajar, perang pulang ya. Nah, jadi kayak itu bagusnya kayak itu harusnya. Jadi laki yang melajari. Oh, ternyata laki kada bisa melajari. Misalnya malah tak bisa bini misalnya. Sedangkan fardu ain belum belajar. Nah, dualah ke bini tolakan ke majelis ilmu yang di situ dipelajari fardu ain. Nah, kayak itu lagi bini tolakan. Misal bininya pang 2 kayak apa aja. Misal ya kalau bertiga berangkat
jangan bercakot. Nah itu contoh aja panglah contoh. Yang ketiga termasuk zikrullah itu adalah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Zikrullah sebenarnya mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, tapi ini semampunya aja. Nah, semampunya aja. Kadakawa 12 misalnya 8, kadakawa 8 6, kadakawa 6 4, kadakawa 2. Cak ibarat bilangan rakaat tuh. Nah, qobliyah ba'diyah misalnya kadakawa 4 ambil 2. Witir kadakawa 1 ambil 3. Itu witir. Witir tuh kalau paling kawa 3 bang nintulah. Mung 1 tuh biasa santok. Biasa santok aja 1. Kecuali aja kita darurat sipil, nah misalnya 1. Nah itu mengamalkan sunnah Rasulullah. Termasuk salawat. Lagi belum membini baca salawat, kawas 1000 kali sallallahu alaihi wasallam Muhammad tuh 1000 kali itu sekali duduk ya. Babini baanakan, nah tatap aja 1000 kali. Jangan berubah. Walaupun tak pencai misalnya tak bagi-bagi imbah babini baanakan nih 200 imbah subuh, 200 imbah zuhur bisa aja gitu kada sekali duduk. Jangan sampai imbah babini baanakan kadang membaca salawat lagi. Nah maka berarti kita tuh narannya anak bini kita tuh melalaikan kita dari zikrullah. Nah, ini yang dimaksud lalai dari zikrullah. Maka seandainya kita nih lalai dari zikrullah, apa akibatnya? Akibatnya kina ya tadi dibedakan sini. Pertama hati kita tadi kina kadep. Karena yang menerangi hati ini zikrullah. Nah, bila sudah hati kadep, timbulan kena penyakit-penyakit hati di dalam hati ini. Bila sudah timbulan penyakit hati, mengaluar lawan akhlak, mengaluar menjadi akhlak yang kada baik. Asal mulanya hati dulu. Misal gara-gara hati kadap, kada ada nur di dalam hati, kada tarang, kada bapanjanak, gara-garanya nih timbul kena hasad di hati ini. Dahulu kada pernah kita tuh pahirian, sekalinya timbul wah ini pahirian. Satu aja sebabnya gara-gara kada ada zikrullah di hati. Nah timbul kena hasad. Gara-gara hasad lu mengaluar ke tangan, ke batis, ke kelakuan. Nah ini yang disebut narannya, yang disebut menjaga akan hati dan seluruh anggota dari maksiat. Maka cara yang pamulaan adalah kita jangan lepas dari zikrullah dulu. Nah 24 jam apa yang umur yang kita jalani sehari semalam itu nah. Pertama ada menuntut ilmu. Yang kedua tadi menyempurnakan yang wajib. Yang ketiga menggawi yang sunnah. Nah yang keempat yang terakhir nah. Yang keempat wiritan barian guru-guru kita tuh jangan terlepas. Nah yang keempat nih. Barang siapa kada bawirid inya nangkaya model kadada beisi penjagaan Allah Ta'ala di dirinya. Model kayak itu tuh. Jadi wirid ini sabab Tuhan menjaga kita. Walaupun wirid itu kada sanggup cuma menjaga kita, cuma Allah yang menjaga, cuma barakat wirid. Misal jar guru kita bahari nyawa amalakan ratibul atas sakurang-kurangnya sehari semalaman sekali barang mamalakan. Imbah babini bujur-bujur asli tak ke atas bujur. Anunya ratib atasnya tak ke atas lemari. Anu bakulat dasar asli tak ke atas lalu. Nah, ini tak salah. Jadi tetap kita mengamalkan ratibul atas, bahkan kita membimbing bini dan anak kita supaya sama-sama membaca ratibul atas. Nah, kayak itu. Ujar guru nyawa amalkan ini nah misalnya burdah seminggu sekali lah misalnya. Mun kada kuat tiap malam seminggu sekali barang. Nah, sekalinya kita kada kuat lagi mengamalkan asik lawan bini. Nah ini yang termasuk dari terlepas kita dari wilayah penjagaan Allah Ta'ala. Jadi jangan dikira lah kita membaca ratib, membaca wirid itu jangan dikira kada ada manfaat. Itu manfaatnya ganal benar. Nah kayak ratibul atas nih, jujur aja benar kan. Nah ini bacaannya lah, ada bacaannya lah, keterangannya lah. Supaya ini ulang kembali supaya ingat nah. Ratibul atas faidahnya. Ini yang menulis pamulan di sini Pak Guru sekumpul nih. Nih. Yang tulisan bacaan gini nah, pamulan membagi. Di sekumpul Sidin menulis nih, ialah aman dan selamat ya Sidin daripada kebakaran. Nah, di ratibul atas yang lain-lain itu kada ada bacaannya kayak ini.
Ini pembagian di sekumpul bahari belum tahun 2000. Nah, ialah aman dan selamat dari kebakaran sidin. Dan kecurian dan sebagainya. Mamalakan pian sekalinya hilang sandal. Berarti Allah menyelamatkan mungkin di sandal itu ada yang haram. Itu maksudnya. Boleh ke rumah hilang TV, jangan-jangan nukar TV itu duit buntut. Bahari pian kada ingat. Jadi hilangnya sesuatu itu jangan dikira Tuhan kada menjaga kita. Itu penjagaan Allah dalam bentuk yang berbeda. Tuhan menjaga kita jangan sampai kita tak gunakan yang haram, apalagi kita makan yang haram, diambil Tuhan. Nah, kayak itu maksudnya. Dan beberapa faedah bagi orang yang membawa, nah penting benar di zaman pandemi corona ini nah. Dan beberapa faedah bagi orang yang membawa dan menanggungkan. Menanggung itu artinya membawa, menanggung ya membawa sama, yaitu akan dipelihara oleh Allah daripada terkena sihir. Ini membawa aja lah, belum lagi membaca. Dan terkena mata orang. Mata orang itu artinya orang hendak berniat jahat. Nah, macam-macam caranya tuh. Dan daripada penyakit-penyakit. Nah, model kayak guru 10 tahu sudah. Sini tulis ini daripada penyakit-penyakit. Tak masuk penyakit sekarang ini apa? Ya kalau, nah jadi ini bawa kemana-mana berjalan. Tapi mau hendak masuk isi tinggal dulu ya kalau. Nah daripada penyakit-penyakit dan bahaya-bahaya tuh nah penyakit-penyakit tuh nah bagus benar penyakit-penyakit. Apalagi mau dibaca nih. Daripada penyakit-penyakit, bahaya-bahaya semuanya dengan berkat Al-Qur'an dan asma Allah dengan pengampunan Allah. Nah. Jadi kita tuh jangan merasa hawai, kita membaca ratib atas tuh harus merasa bapala. Merasa bapala. Karena kenapa bapala aja? Karena katar sambungan sanad kita. Katar sambungan kita. Kayak ulun misalnya, walaupun ulun terus terang aja hafal pang inilah sebenarnya. Tapi pian hafal lagi ya kalau. Nah, tapi tetap ulun bebuku pian. Aslinya memang kada hafal juga pang makan bebuku nih. Nah, tetap ulun bebuku kenapa? Karena rasa lilihatan lawan perguruan bahari bebokon ini. Pertama itu ada kita nih bibi hafal aja kisah kayak kita hafal. Oh kada bebokuan lagi jo. Sekalinya teguring. Pindah ini bener. Nah jo. Soalnya teguring. Nah apalagi ada dingin kayak ini nah. Jadi bila ada dingin kayak ini pen ulun gini bila tapi game hilang sudah tuh bisa tak alam malakut tuh bang. Sudah yang ada dingin kayak ini. Nah, jadi paling bagus walaupun kita hafal Quran, kehafal Quran tetap ya bagus melihat tulisannya. Sebab pahala mata, ada pahala mata. Sama nah kayak wirid-wirid ini bagus dibaca lawan mata kita nah barakat melihat huruf-huruf yang di situ termasuk pernah huruf itu dibaca oleh Nabi, pernah dibaca oleh wali-wali Allah Ta'ala, pernah membaca ini. Kita melihatnya juga. Mungkin penyakit mata kita hilang barakat nintoh. Macam-macam Jadi jangan sia-siakan tampul mata kau melihat, gunakan ini nah. Mata melihat tulisan-tulisan yang baik. Jadi bakas melihat mata yang kada bagus, dosa-dosanya guguran. Barakat digunakan melihat tulisan-tulisan yang pernah dilihat oleh guru-guru kita bahari. Nah kayak itu. Guru sekumpul contohnya bahari. Ulun perhatikan bener lah bahari itu sidin tuh jarang bila bacaan tuh kada mengikuti ini nah. Nah pasti kayak ini jarang-jarang bener yang bahapal tuh. Padahal ulun yakin 1000% sidin hafal. Tapi sidin pasti kayak ini baca doa kah? Nah, lihat dijapin foto-foto sidin tuh jarang kada pakai ini berbuku. Nah, padahal sidin hafal. Kenapa tadi nih? Oh sini bukan. Sudah tadi lah. Nah jadi ujar sidin jangan sampai kita melalaikan, jangan sampai bisi anak bisi bini melalaikan kita dari zikrullah 4 macam tuh nah. Nah seandainya pang kita imbah babini anakan lalu sekalinya kita kada kawal lagi 4 macam nih menuntut ilmu kada kawal lagi sampai yang 5 waktu kada mengaruan imbah nintu pulang yang sunat maginnya bewirid taburirid maginnya asik urusan anak bini aja berusaha kesana kamari kayak pacarannya supaya nyaman anak bini segala macam. Nah ini berarti kita tuh kada diridai Allah anak babini hidup kita kada diridhai oleh Allah. Nah, jadi ukuran kita nih diridhai oleh Allah atau kada, baik itu anak babini maupun usaha 4 macam tuh di diri kita. Ada kada?
Kalau 4 macam itu ada, ini bukti bahwa kita diridhai oleh Allah berusaha. Pian misalnya berjualan pintol. Misal berjualan pintol. Imbah berjualan pintol, pian tetap aja 4 macam ini ada di diri pian, menuntut ilmu tetap lancar, yang wajib tetap terlaksana dengan sempurna, yang sunnah pun tetap jalan, berwirid tetap kada berwirid. Nah, berarti pian berjual pintol itu diridhai oleh Allah. Jangan ampi pian berjual pintol ila yaumil qiyamah. Biar Dajjal turun tetap pian berjual pintol. Kenapa? Ridha Allah bang di situ ada. Nah, ini nih. Paham itulah. Ulangi lagi nah, hai orang yang beriman, janganlah harta kamu dan anak-anak kamu, termasuk harta usaha lah, melalaikan kamu dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang yang sangat rugi. Gunakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu, artinya harta yang sudah Allah berikan kepada kita, gunakan untuk beribadah maksudnya, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kamu. Jadi sebelum mati itu nah, jadi kita niatakanlah, aku berbini sagan beribadah, aku beranak sagan beribadah, aku berusaha sagan beribadah, aku menyimpan duit di bank sagan beribadah, aku seluruhnya tuh niatakan untuk beribadah. Kalau kita kadang meniatakan untuk beribadah, ngalih kena hisapnya, makin banyak makin lawas hisapnya. Jadi bisi duit atau bisi apakah, bisi sepeda motor kah, bisi sandal kah, bisi baju kah, niatakan seluruhnya tadi sagan beribadah. Nah, walaupun kayaknya belum terpakai kada Bapak, niatakan dulu pian bisi tanah misalnya 50 hektar. Nah, niatakan sagan beribadah, jangan terbangkalai. Apabila kada kita niatakan sagan beribadah, kada jadi pahala apa-apa nih toh, bahkan jagar dihisap Tuhan gina. Ya Tuhan apa? Banyak bisi tanah sagan ngapa? Nah, tapi mun kita niatakan sagan beribadah, nak niat barang dulu pahalanya jalan. Nah kayak itu. Jadi baanak, babini, baisi harta, berusaha, seluruhnya tadi niatakan sagan beribadah. Maka ujian Nabi an-niyatu khairun min amalihi. Niat itu lebih baik daripada amalnya. Mungkin itu harus diamalkan yang niat aja dulu ya Allah. Maksudnya pintangan selamat dari riya. Karena orang beramal bisa riya, mun niat orang belum tahu lagi. Itu maksudnya. Nah, jangan sampai apa yang ada kita miliki ini kada kita gunakan beribadah, kaina tadahulu mati. Tadahulu mati, bisi harta banyak kada sempat digunakan untuk ibadah. Lalu tadahulu umur sampai. Nah, maka jasidin ujar Allah Taala banyak benar kena orang tadi berkata, "Hai Tuhanku." Nah, ini ucapan orang yang menyesal. Ini menyesal ini bedudi kada bedahulu. Menyesal bedahulu tuh di muka sapi aja berjalan. Jadi ujar Allah Ta'ala, hamba-hamba Allah nih berkata, "Hai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan akan kematianku?" Artinya tunda aja dulu kematian dulu. Nah, orang ini sudah mati, tapi bisi tanah 50 hektar, bisi rumah 5 buah, bisi mobil 10 buah, kada sempat digunakan untuk ibadah, seluruhnya untuk ahli waris saja. Ahli waris kada sempat dididik pulang. Kada pernah kita melajarinya sifat 20 fikih tasawuf. Nah, ini berbahaya benar nih. Maka ahli waris ini bila kada ada ilmunya biasanya menggunakan harta tak salah. Lalu karena harta banyak yang seikung membangun diskotik, nang seikung membangun macam-macam aja dibangunnya. Yang cagar maulah kita sakit di kubur tuh. Nah, gara-gara salah siapa? Salah kita juga. Pertama kita kada mendidik, kedua kita kada pernah meniatakan harta kita segan ibadah. Nah, lalu di sini dipadahkan banyak benar kena dikubur itu berucap makanya nah, "Hai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan akan kematianku?" Artinya tunda kematian ulun Tuhan nah. Sampai waktu yang dekat satu umat kadang ulun hidupakan dulu ke dunia. Nah, yang menyebabkan aku dapat bersedekah supaya kena ulun bila hidup tuh biar sehari bareng Tuhan yang ulun hidupakan, ulun hendak bersedekah pulang. Hendak menuntungakan ibadah yang 4 macam ini tuh. Dan aku termasuk orang yang saleh. Artinya mun pian mahidupakan ulun biar satu umat, kawa kena ulun jadi orang saleh. Nah, ini cita-cita kehendak yang sia-sia. Maka dan Allah pun sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila sudah datang waktu kematiannya.
arti menangguhkan tuh jar Allah taala aku kada mau sudah sampai waktunya mati. Nah, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi mun hendak kita menuntut ilmu pabila wah ini mulai wah ini jangan mahadang Tuha. Mahadang Tuha umur sudah 70 apabila Tuhannya. Aku menang Tuha aja perasaan umur 70 sudah. Jadi mau hendak beramal tuh wah ini ibarat hendak membaca salawat tuh apabila lagi ya wah ini bang sudah harus sama hadang kaina sebab kainaan tuh kada tahu kita nasib kita sadetik kemudian kita kada tahu nasib. Nah, sejam kemudian begini kita kada tahu. Yang ada tuh menyangka-nyangka, yang ada tuh perakiraan aja, perakiraan cuaca aja, perakiraan jelo kan dua manusia kan, perakiraan cuaca besok hujan. Nah, perkiraan aja soalnya panas menjentang harinya. Nah, bisa kayak itu. Jadi kita apalagi di musim corona ini kalau yang bagus benar itu bersangka baik lawan Tuhan. Jangan terlalu tamakan-makan tamakan-makan isu-isu atau kabar-kabar yang seluruhnya itu perakiraan-perakiraan. Nah, jadi kita bersangka baik lawan Tuhan. Apapun yang terjadi itu adalah didikan Allah untuk kita supaya bersabar, supaya bersyukur. Nah, itu cobaan dari Allah Ta'ala. Nah, jangan sampai kita banyak sangka-sangka. Mungkin kita banyak sangka-sangka, kita juga kena yang berpikiran benar. Menyangka ini, menyangka itu. Yang seluruhnya tadi sangkaan yang kada baik, itu kada boleh. Kita kada tahu apa yang akan terjadi, maka lebih baik bersangka baik. Lebih baik bersangka baik. Dan ingat, nah, jaga iman dan jaga imun. Nah, dua macam. Jaga iman, jaga imun. Arti menjaga iman di akhir zaman ini nah, jangan sampai iman kita takipai gara-gara penyakit corona. Lah. Nah, jangan sampai kita gara-gara corona kah? Ya corona jual kok. Marana kah? Nah, jangan sampai gara-gara penyakit corona iman kita takipai. Etikat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mencabut nyawa ini su ijra'il lain corona gitu kan tak? Ini etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mencabut nyawa ini ijra'il yang menentukan apabila matinya itu Allah Ta'ala patugasnya ijra'il. Kada boleh kita menganggap corona yang memati itu kada boleh itu rusak etikat. Nah itu dalam rangka menjaga iman. Batu pulang pian wajiblah berpikir bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Lah, ini menjaga iman lah yang memposisikan kedudukan yang bujur dulu hati nih supaya jangan sampai gara-gara iman yang rusak yang lemah ini malah jadi berdauran. Nah, jangan sampai kita menyalahkan siapa-siapa. Apa yang terjadi sudah dikehendaki oleh Allah. Nah kayak itu. Jadi hati itu lapang dan kita tuh supaya nyaman bersangka baik lawan Tuhan. Jangan bersangka yang ada bagus. Sebab jar Allah Ta'ala, aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Bila inya menyangka aku menyatakan inya, menyembuhkan inya, maka bisa aku sembuhkan ya Tuhan. Aku tergantung sangkaan. Kan ada kalau di kisah semalam yang orang ini hendak masuk neraka sudah nak disuruh Tuhan masuk neraka. Berjalan. Ya Tuhan nyawa masuk neraka sudah. Kada ada kebaikan di dirinya masuk berjalan. Bala lambat berjalan. Jangan malaikat cepat berjalan. Kena bala lambat nih. Tatap je bala lambat kena cangang ke belakang. Aja cangang belakang. Belambat mukai jalan pengantin itu nah. Lambat benar. Kena cangang ke belakang. Tuh, jadi ujar Tuhan nih hadang halo. Nyawa kan apa secang-cang ke belakang endol. Nya undol orangnya. Napa nyawa secang-cang ke belakang? Ada ya Tuhannya ulun menyangka kalau kopi-napian mengiau pulang. Nah, jadi ulun ini beli lambat berjalan jangan ke belakang kalau kopi-napian mengiau pulang. Nah pagarang mun aku mengiau aja Tuhan. Kalau kopian menyuruh kada jadi masuk neraka. Oh kayak itu kasangkaan nyawa inggi mungkin itu nyawa masuk surga aja sudah. Aku sesuai sangkaan nyawa. Nah paham lah pian nih. Sama kita dalam urusan menjalani hidup bersangka baik lawan Tuhan. Bersangka pian kena beisi duit 750 triliun. Nah, bersangka baik lawan Tuhan. Nangka itu jangan menyangka aku ini bisa miskin, so aku beli labasan. Nah, kada bagus nangka itu. Aku ini bisa miskin, beli labasan bisa garing, so aku ini bisa kena corona, so aku ini mah begini ay kada bagus. Bersangka sihat.
ujar orang wayah ini optimis. Nah, optimis. Dan sana kumis bujur aja juga ada bahasa Raja ini dan sana optimis. Nah, gitu. Jangan kumis ya kalau orang wah ini nih, optimis. Nah, arti optimis itu kita bersangka baik lawan Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita, memelihara kita. Maka itu. Nah, tapi di sisi lain jangan kita meremehkan protokol kesehatan. Jangan meremehkan protokol kesehatan. Tapi tetap kita berkeyakinan protokol kesehatan kadang memanjangkan umur. Nyatakan telah penyakit kadang menghandapi umur. Protokol kesehatan kadang memanjangkan umur. Tapi jangan diabaikan protokol kesehatan. Kenapa? Kenapa kita menjalankan protokol kesehatan? Semata-mata menjunjung perintah. Kenapa mau diperintah? Supaya dapat pahala. Mengharap pahala dari Allah. Makanya memakai masker lillahi ta'ala. Bukan karena takutan lawan corona, tapi lillahi ta'ala. Supaya kita berpahala memakai masker. Mungkin kita memakai masker takutan lawan corona, kada ada pahalanya. Bahkan bisa rusak etikat. Pakai masker lillahi ta'ala. Karena disuruh oleh Allah. Maka itu imbang itu pulang jaga imun. Bila pina asa batuk-batuk segala macam, nah ambil masker titiki lawan minyak kayu putih di masker itu nah limbo-limbo cari masker yang terkandal anda kesini nah bawa guring. Jadi bermasker itu bukan hanya di luar rumah, dalam rumah ulun hendak guring ini masker pian, tapi ulun titiki minyak kayu putih. Nah jadi bila bangun mau sigar barakat minyak kayu putih dan masker. Nah, hendak guring bagus dong kayak itu. Jadi seandainya ada penyakit-penyakitnya matian dapatnya minyak kayu putih, barakat minyak kayu putih. Nah kayak itu. Karena bila makan besokan pun hiris bawang habang nih, rencak lu mau ulangi sudah ya kalau. Bawang habang 3 biji. Hendak basam kamal terserah aja jawab pian. Hendak beli mau kuit kah? Bawang habangnya terserah aja. Hendak berkicap kah? 3 biji hiris buat di Lombok sesuai selera. Cacapan judulnya. Makan sapiring insyaallah habis. Sapat sangana. Teh panas-panas mau lapar parut dah. Nah, itu dalam rangka menjaga imun naranya. Nah, ada madu, minum madu menjaga kesehatan atau limau nipis. Nah, limau nipis itu parah ka banyu yang hangat, teh hangat, jangan teh panas lah. Mun teh panas kena rusak limau nipis ya. Banyu yang hangat parah, nah teh panas hangat parah. Minum kulitnya tadi cium makan ke hidung sambil baca salawat, mungkin cangkal sambil baca yasin. nah, insya Allah imun kita terjaga terpelihara. Ini ulun kada memandir kecuali ulunnya menggawi dulu. Nah itu sudah ulun gawi dulu. Nah menjaga imun itu naranya disuruh, tapi seluruhnya tadi lillahi ta'ala. Tapi kita jangan sampai berkeyakinan gara-gara aku menjaga kesehatan umurku bertambah panjang. No. Sudah dijatah Tuhan umur. Sihat mati banyak. Garing boleh bosan kada mati-mati banyak juga. Ya kalau kada boleh kita menganggap sesuatu ada yang memati kecuali sebenar-benar hanya Allah yang memutuskan. Nah, seandainya nih, ini tahun berapa nih? Tahun 2020 lah. Ini kita nih penting benar. Nah, kita umat Islam jangan sampai kita iman kita taburirit gara-gara dibunguli orang, dibunguri kabar-kabar yang kada bujur. Nah, lalu aja kita seandainya nih nah di zaman wah ini nih, zaman 2020 nih, kada ada corona, tetapi matinya orangnya sejumlah itu banyaknya. Paham lah pian? Ini bulan apa nih? Mulai bulan apa kita corona nih? Mei, September, Agustus, apa mulai bulan 4 bulan sudah kok 5 bulan kah? Selama 5 bulan ini banyak yang mati kalau corona ya kalau. Nah, seandainya corona kada ada ya itu juga yang mati. Ini etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Sabab itu ujar etikat Ahlussunnah wal Jamaah, sabab itu datang berdudi. Keputusan Allah itu berdahulu sudah, sabab datang berdudi. Kada boleh kita berisi keyakinan gara-gara corona banyak orang mati, kada boleh, etikat rusak.
tahun ini je Tuhan matinya seini, tahun kaina matinya seini, sudah ada keputusan Allah Ta'ala kayak itu. Nah, jadi bila ada orang meninggal dunia, habis umurnya selesai, kayak itu aja jangan banyak pandir. Mah kuruna pang aja, itu maulah pemandiran mau yang merusak etikat kita. Nah, tapi ingat protokol kesehatan dijalankan. Kenapa aja mau menggawin itu aja? Dalam rangka mengharap pahala dari Allah. Nah, itu aja. Bila garing berobat, jangan ada berobat. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan ya kalau. Nah, jangan sampai kita batuk tuh mau yungangan kamu orang, jangan juga. Mantangan merasa sudah belajar sifat 20 lalu batuk sini nyawa sini. Batuk di depan muka orang jangan. Ada boleh nang kayak itu. Nah, ambil masker hanya batuk. Atau kita kawisi hanya batuk nang kayak itu. Ini dalam rangka menjaga kesehatan. Bapahala itu hukumnya pian asal lillahi ta'ala. Nah, bapahala. Yang jadi berdosa itu kita menggawi protokol kesehatan dasarnya motifnya karena takutan lawan corona, ini yang berdosa salah. Karena seluruh makhluk ini termasuk corona la haula wala quwata. Kada bisi daya dan upaya melainkan Allah juga yang menentukannya. Nah, dan paham nih lah. Sambungannya lagi nah. Jadi yang sudah meninggal dunia ini banyak benar minta lawan Tuhan, minta hidup akan pulang. Biar setumat Tuhannya nah, nyaman ulun kan hendak bersedekah, hendak menggawi kebaikan-kebaikan supaya ulun termasuk orang yang saleh. Tetapi sekali-kali tidaklah Allah menangguhkan kematian seseorang apabila sudah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Nah, jadi bila meninggal dunia, satu aja sebabnya habis umurnya. Nah, wallahu a'lam. Gitu kita. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.